Audio Jungle. Salam teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita sama-sama beribadah online Siapkan diri kita, hati kita untuk sama-sama memuji. dan menyembah Tuhan. Jangan lupa ya untuk ajak adik-adik, kakak-kakak, Tetangga untuk sama-sama beribadah. teman-teman ketika beribadah. Jangan sambil tiduran, apalagi makan. Ayo kita sama-sama memuji Menyembah Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Jody lagi ngapain ini? Wah, keren banget pesawatnya ya. Wah. Sarah tahu nggak? Kalau dalam segmen Indonesia punya pesawat terbang ciptaan karya anak bangsa loh. Kenal nggak dengan Bapak B.J. Habibie? Presiden yang ketiga loh. Dia merancang pesawat terbang. Namanya pesawat N250. Pada tahun 1995, Bapak B.J. Habibie masih menjabat sebagai Menteri Menristek. Pesawat Nusantara 250 adalah pesawat penumpang sipil turboprop rancangan anak bangsa. Melalui PT IPTN, pesawat ini mampu mengangkut 50 sampai 70 penumpang. Terbang dengan ketinggian 7.620 meter, mempunyai daya jelajah 1.480 km dan kecepatannya 610 km per jam. Pesawat ini sekarang menjadi salah satu koleksi di Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala. Kita patut untuk berbangga. Wah, keren banget ya, Mak. Bangsa Indonesia mampu membuat pesawat sendiri. Nanti kapan-kapan ya, nanti aja, Mak. Oke, kita nanti kapan lihat ya. Wah, Sarah, udah jam 10. Waktunya kita menyembah memuji Tuhan. Kita mendatangi Tuhan walaupun melalui online ya. Kita percaya Tuhan Yesus akan melawat kita semua. Shalom adik-adik. Shalom Kak Stefani. Nah, adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di ibadah online minggu ini. Nah, adik-adik udah siap beribadah kan pagi ini? Yuk, yang sudah siap silakan bangkit berdiri. Papa mamanya boleh ya bangkit berdiri. Nah, Kak Stefani pernah nggak lihat pesawat? Pernah, Kak? Pesawat itu besar apa kecil? Besar banget. Oke. Nah, kita mau pakai gerakan pesawat ya Kak ya. Kalau gerakan pesawat itu kita harus rentang tangannya. Nah, dan kita siap ya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Bukan terbang
waktunya mau berdoa karena kita akan memulai ibadah kita. Tutup matamu, berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Oke, siap ya? Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah berikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh bertemu di ibadah online ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami akan memuji, kami akan menyembah Engkau, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak tahu gak sih kasih Yesus tuh sebesar apa? Wah, kasih Yesus itu gak terukur loh Kak. Tinggi banget. Dalam banget. Luas banget. Bahkan bisa melebihi dari segala apapun. Benar gak Kak? Bener Kak. Nah, adik-adik kita mau yuk memuji Tuhan. Dan kita mau ungkapkan kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu melebihi dari segalanya. Siap-siap ya, bangkit berdiri. Pokoknya gerakannya yang heboh ya adik-adik. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Benar kan Kak? Kasih Yesus itu mengalahkan segalanya. Yang percaya katakan amin. Yes. Yaudah silakan duduk adik-adik. Nah, kita akan mau menyembah Tuhan. Siapkan hatimu. Kita akan berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Berikan sikapmu yang terbaik buat Tuhan. Tuhan suka disembah. Berikan yang terbaik buat Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami percaya bahwa kami ada di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Dan rancangan-Mu iya dan amin buat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kak, tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita loh? Tahu dong Kak, Tuhan sangat mengasihi kita. Apalagi kalau kita berkenan, kita akan ditinggikan, dijadikan kepala bukan ekor. Oh gitu ya Kak, Iya, berarti Kak. hidup kita harus berkenan ya Betul. sama Tuhan. Betul. Karena Tuhan sudah menetapkan. Yes, kita mau angkat pujian ini yuk adik-adik. Yuk, beri tepuk tangan di atas kepala ya. Tuhan yang mengasihi orang yang berlaku baik, Tuhan yang meninggikan orang yang berlaku benar. Tuhan yang mengasihi orang yang berlaku baik, Tuhan yang meninggikan orang yang berlaku benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, takkan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan yang mengasihi orang yang berlaku baik, Tuhan yang meninggikan orang yang berlaku benar. Tuhan yang mengasihi orang yang berlaku baik, Tuhan yang meninggikan orang yang berlaku benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, takkan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Adik-adik, silakan duduk. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk dengan baik, ambil sikapmu yang terbaik, siapkan firman Alkitabnya, jangan sampai berisik dan ngobrol sendiri ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya, salam. Salam kenal, saya adalah Pak Kapten. Hari ini sharing cerita firman bersama saya ya. Waduh, tapi di sini panas banget. Kita masuk ke airport dulu ya. Yuk, yuk, yuk. Mas, minta maaf mas. Itu maskernya dipakai mas, yang bener mas. Minta tolong ya, ini di public area ini. Ya, makasih ya mas ya. Halo adik-adik semuanya, salam. Gimana kabar semuanya, sehat-sehat kan? Jangan lupa ya, protokol kesehatan itu penting. Pak Kapten mau nanya nih, tahu nggak adik-adik kenapa pesawat bisa terbang? Padahal kan badannya terbuat dari besi dan pastinya amat sangat berat. Seperti ada tangan gitu kan yang ngangkat kan? Coba siapa yang tahu? Pak Kapten kasih tahu aja ya.
Nah, adik-adik, pesawat itu bisa terbang karena memanipulasi gaya. Kalian belajar yang rajin ya. Nanti di sekolah pasti akan diajari. Contohnya nih, pesawat jumbo komersial Boeing 777. Kisaran beratnya itu sekitar 150 ton. Itu pun belum ditambah berat penumpang, bergalon-galon bahan bakar, dan barang-barang yang ada di bagasi. Pesawat bisa terbang harus punya gaya angkat yang lebih besar daripada gravitasi bumi. Nah, hal ini diakali dengan bentuk sayap pesawat yang dibikin agak melengkung. Ini memungkinkan bagian bawah sayap pesawat mendapatkan gaya yang lebih besar. Jadi ketika pesawat bergerak maju tuh, udara yang melewati bawah sayap pesawat akan menggempur lebih kuat sehingga menimbulkan gaya dorong yang ke atas. Terus yang kedua nih, pesawat juga harus mempunyai gaya dorong yang besar. Nah, disinilah mesin pesawat menjadi andalan. Menggunakan baling-baling, jet atau roket dalam pesawat itu fungsinya untuk menyedot udara yang di depan dan mendorongnya ke belakang. Kalau pesawat tipe 777 ini bisa sampai menyedot 57 juta liter udara. Wow. Nah, gitu adik-adik. Adik-adik sedikit mudeng kan? Oke. Pak Kapten kasih tahu lagi nih, satu informasi lagi. Bahwasanya dulu putra-putra bangsa Indonesia pernah loh bisa membuat pesawat dengan teknologi yang luar biasa di zamannya dulu. Nama pesawatnya adalah N250 Gatot Kaca, karya dari Pak B.J. Habibie. Nah, sekarang pesawat ini ada di museum untuk dirawat dengan lebih baik lagi. Oke, mudeng lah ya. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita belajar firman Tuhan ya. Ntar Pak Kapten mau cari tempat yang lebih cozy dulu ya. Nah, udah nyampe nih. Nah, kalau di sini bisa buka masker. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau sharing firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu yuk. Pak Kapten akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akui kami saat ini ada dalam banyak keterbatasan Tuhan. Kami masih online dalam beribadah. Tapi kami percaya dalam keterbatasan kami, kuasa-Mu sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau lihat masing-masing kami Tuhan. Kami sudah duduk manis, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Ya Roh Kudus, bantu kami agar kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Sederhanakan bahasa firman-Mu ke dalam bahasa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, ngomong-ngomong masalah pesawat kan tadi, saat ini Pak Kapten mau sharing tentang Tuhan mengangkat. Wis, luar biasa nih ceritanya. Ada yang orang yang terbuang, benar-benar terbuang, benar-benar jatuh, tapi diangkat kembali oleh Tuhan. Yang sudah siap Alkitabnya bisa dibuka di Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Gampang menghafalnya karena semuanya angkanya 1. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Pak Kapten akan bercerita tentang seseorang pahlawan. Namanya siapa? Y-E-F-T-A. Siapa? Yefta, bener. Langsung Pak Kapten ceritain ya. Kalau di masa sekarang tuh ceritanya begini adik-adik. Dulu di suku Israel itu ada namanya Bani Gilead. Itu ada satu orang namanya adalah Gilead. Gilead ini adalah orang Israel. Dia itu punya istri sah, dia punya anak. Tetapi dia juga punya istri yang tidak sah adik-adik, dan dia juga mempunyai anak. Nah, anaknya dari istri sah ini dan anak yang dari istri nggak sah ini semuanya ada dalam satu rumah. Ketika sudah besar, anak-anak yang dari istri sah ini berantem sama anak yang dari istri yang tidak sah ini. Dia bilang, kamu harus pergi dari rumah ini. Kamu harus pergi karena kamu tidak mendapatkan hak waris dari keluarga ini. Dia bilang seperti ini, engkau
tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Apa yang terjadi adik-adik? Anak tadi itu diusir dari rumah. Kasihan banget ya. Nah, anak itu namanya adalah Yifta. Nah, saat itu Yifta, dia lari adik-adik. Dia lari, dia sedih. Wah, dia lari keluar dari tempat tinggalnya, pergi ke sebuah tanah, namanya tanah Top. Nah, di tanah Top ini berkumpul petualang-petualang, orang-orang yang pandai untuk bertempur. Di situ Yifta kemudian banyak belajar tentang pertempuran, tentang perlawanan di tanah itu. Dan kelompok itu terkenal di mana-mana adik-adik, karena dia itu ketika bertempur, dia selalu menang kelompok itu. Dan Yifta adalah salah satu pemimpin, menjadi pemimpin di kelompok itu. Sewaktu-waktu adik-adik, bangsa Israel, Bani Gilead ini diserang oleh bangsa luar, namanya Bani Amon. Bani Amon menyerang bangsa Gilead. Bani Gilead ini, orang Israel ini tahu mereka nggak akan menang lawan Bani Amon ini. Terus tua-tua Bani Gilead, tua-tua Israel, dia datang ke hutan mencari siapa? Mencari Yifta lagi. Dia mencari, oh di mana ya Yifta ya? Dulu yang pernah kita usir dari rumah. Ketika sampai di tanah Top, tua-tua ketemu sama Yifta. Tua-tua dari Israel itu bilang begini adik-adik, di ayat yang keenam. Yifta, mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Menurut adik-adik, kira-kira Yifta mau apa enggak? Kira-kira mau apa enggak? Ya adik-adik, Yifta membalas ucapan tua-tua dengan balasan seperti ini di ayat yang ke-7. Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Jadi tuh, kenapa kamu ketika butuh baru ngomong ke aku gitu, bilang Yifta. Kemudian adik-adik, tua-tua itu tetap meminta Pak Yifta untuk kembali ke Israel menjadi panglima mereka. Yifta punya satu syarat. Kalau ternyata ketika menang sama Bani Amon dan menang, bangsa Israel dipimpin oleh Yifta, Yifta minta dia menjadi pemimpin di Israel. Tua-tua bilang sama Yifta, bilang seperti ini, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi di antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Ini adik-adik yang Pak Kapten sukai dari Yifta. Yifta itu ketika dibuang, dia itu selalu dekat dengan Tuhan loh. Di ayat yang terakhir, Yifta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Jadi setiap hal dia tetap dekat dengan Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Luar biasa ya adik-adik. Dan ending ceritanya apa? Yifta akhirnya menang melawan Bani Amon. Itu ending ceritanya. Ya adik-adik, dari kisah Yifta ini kita belajar berapa hal tadi? Kita belajar 3 hal ya. Yang pertama, Tuhan Yesus itu tahu apa kondisi kita hari ini, apa yang terjadi pada kita hari ini. Tuhan tahu dan Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk kita belajar banyak hal. Yang kedua, mari kita sama seperti Yifta, meskipun kita keadaannya nggak enak, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang diam. Karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat anak-anak yang mengasihi Dia. Terus yang terakhir, yang ketiga apa? Tuhan adalah Tuhan yang sanggup adik-adik. Sanggup mengangkat kita dari yang di bawah bisa menjadi ke atas. Dari yang terbuang menjadi pemimpin. From zero to hero, sama seperti Yifta ya. Sekarang Yifta menjadi pemimpin, jadi pahlawannya gagah berani yang menyelamatkan bangsa Israel dari Bani Amon. Adik-adik yang kakak kasih, kita sudah belajar dari Yifta yang terbuang.
Terbuang ini menggambarkan apa adik-adik? Terbuang ini menggambarkan kelemahan kita. Mungkin kita bisa saat ini sedang sakit, ataupun sedang punya masalah dalam keluarga, dalam sekolah, ataupun kita sedang kesepian beda dengan kesendirian ya. Kakak nggak tahu apa yang menjadi masalah adik-adik saat ini, yang menjadi pergumulan adik-adik. Saat ini Kak Eri mengajak kita semua meresponi firman Tuhan dengan hati yang benar dan penuh rasa syukur. Tutup matamu adik-adik, mari kita berdoa, mari kita angkat tangan kita pujikan. Bless the Lord, oh my soul. Mari adik-adik, mari pujikan pujian ini dari dalam hatimu. Mari kita menaikkan pujian buat Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami meresponi firman-Mu dengan ucapan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih, Kau adalah Allah yang ikut bekerja, memberikan kebaikan buat kami. Bahwasanya Engkau adalah Allah yang sanggup mengangkat kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Adik-adik yang kakak kasih, kakak nggak tahu kondisi kalian sekarang. Kalau kalian ada yang sakit, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sakit apapun itu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kakak mau berdoa buat kalian. Ataupun keluarga kamu yang sedang ada masalah, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, lihat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengangkat tangan. Kami berdoa Tuhan Yesus, datangi Tuhan satu persatu, lawat Tuhan jamaah anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan dengan kesehatan, berkati mereka dengan kesembuhan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bila mereka merasakan urapan-Mu yang dahsyat, bila mereka terus berharap kepada Tuhan, angkat Tuhan, Kau adalah Allah yang sanggup untuk mengangkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita berdoa buat mama papa kita. Tuhan, kami membawa mama papa kami Tuhan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon berikan kesehatan buat mama papa kami. Berikan kesehatan, berkati pekerjaannya Tuhan, pekerjaan yang diberkati Tuhan, usahanya diberkati Tuhan. Biarkan mama papa kami terus berharap kepada Tuhan, karena kami tahu belajar dari Yeftah Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup mengangkat kami Tuhan Yesus, sanggup memelihara kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau adalah Allah yang baik. Bila firman-Mu jatuh ke dalam hati kami, dan firman-Mu itu boleh tumbuh Tuhan Yesus, berbuah, dan buahnya itu bisa memberkati banyak orang. Tanamkan dalam hati kami Tuhan, bahwasanya Engkau adalah Allah yang terus bekerja untuk membawa kebaikan buat kami, dan Engkau adalah Allah yang sanggup untuk mengangkat kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita ulang sekali lagi ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Demikian ayat hafal minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Tadi kita udah memuji menyembah Tuhan, kita udah mendengarkan firman. Saatnya hari ini kita akan beraktivitas. Untuk aktivitas minggu ini kita akan membuat berikut nih. Kita akan membuat pesawat jet. Ikuti langkah-langkah berikut ini.
bagi adik-adik yang telah membuat aktivitas, jangan lupa ya, kirim aktivitasnya berupa foto atau video ke Facebook Erukid. Kalau enggak, nomor berikut ini. Hai adik-adik, tiba waktunya kita akan membacakan pengumuman ya. Pengumuman yang pertama adalah besok minggu depan kita masih ibadah online ya dari rumah, dan biasanya 3 ibadah. Jangan lupa ya. Dan pengumuman yang kedua adalah kita akan mengumumkan beberapa orang yang sudah mengirimkan aktivitas minggu lalu, dan pemenangnya ialah Oke, jangan kecil hati ya. Yang masih belum dapat hadiah harus tetap semangat berusaha besok kirimkan aktivitas. Yang ketiga, kita ada program baru setiap hari Sabtu jam 4 sore, yaitu Erodio bersama Vihop Radio. Nah, di sana nanti kita akan berbincang dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman kita dan kakak-kakak sekolah minggu yang dipimpin oleh Kak Heri. Jangan lupa ya, download aplikasinya sekarang karena bakalan seru deh bersama Kak Heri. Oke? Dan pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji. Nah, ada satu pengumuman lagi dan ini gak kalah penting ya adik-adik. Mulai bulan depan, di setiap minggu pertama, ibadah pertama kita dimulai jam 11 siang, live streaming melalui Zoom. Dan yang belum bisa join ibadah live streaming, jangan khawatir, adik-adik masih bisa ibadah melalui YouTube channel Ero Kids atau Facebook Ero Kids. Tetap semangat ya ibadahnya. Dan yang terakhir adalah kita tetap berdoa ya di rumah, rajin baca Alkitab, taat sama orang tua, dan hidup sehat, jaga kebersihan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas hari ini. Terima kasih Bapa, kami telah melaksanakan ibadah online. Kami diberkati melalui pujian, penyembahan, serta firman-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami sampai hari ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia ya Bapa. Kami yakin Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan yang memulihkan negara kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami ya Bapa. Sertai ya Bapa setiap apa yang dilakukannya ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa, untuk pemimpin gereja ini ya Bapak Pak Wiweko serta keluarganya dan juga jajarannya ya Bapak. Berkatilah ya Bapak apa yang dilakukannya ya Bapak. Berkatilah setiap yang dikerjakannya ya Bapak. Biarlah apa yang dikerjakannya seturut dengan perintah-Mu ya Bapak. Dan biarlah kami terus haus akan Engkau dan mencari Engkau ya Bapak, sehingga kami taat padamu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para jemaat-jemaat yang menyaksikan ibadah online ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum itu kami mau menerima berkat daripada-Mu. Halo Mada dikasih Tuhan. Luar biasa firman Tuhan hari ini, bagaimana Tuhan mengangkat Yefta. Itu luar biasa, jadi pembelajaran buat kita semua. Untuk itu, kita sudah firman Tuhan hari ini, biar sempurna ibadah kita, angkatlah tanganmu, siapkan hatimu untuk terima berkat. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera yang berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Engkau diberikan kesehatan yang luar biasa. Engkau ditambahkan hikmat kepintaran di dalam kehidupanmu. Papa mamamu juga diberkati Tuhan dengan kesehatan dan ekonomi yang semakin baik. Karena Bapa di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan kita semua mulai hari ini sampai nanti kedatangannya 2 kali menjemput kita di awan-awan permai, dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.